Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nata Lido Pengasih Arga Makmur Sitorus. Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMK Yadika 9 Bintara Jaya, Kota Bekasi. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2023. Program studi Bahasa Indonesia di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Dengan nomor peserta 2016699756229. Nomor induk mahasiswa 2300109922156067. Saya akan melakukan uji kinerja di SMK Yadika 9 Bintara Jaya, Kota Bekasi. Tujuan pembelajaran yaitu membuat teks anekdot yang dapat dipublikasikan di media cetak maupun media sosial secara tepat. Untuk lebih jelasnya, mari saksikan video pembelajaran berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Sehat, Bu. Yang tidak masuk hari ini siapa? Ardina. Berapa? Dua. Ardita dan? Kalita. Kalita. Keterangannya apa? Sakit dua-duanya. Sakit dua-duanya. Sakit apa? Sakit hati. Makan satu pilihnya tipes. Nah, karena sekarang itu lagi musim cuacanya tidak menentu, tolong jaga kesehatan dan usahakan diperiksakan ke dokter. Sudah berapa hari? Baru. Kita lanjut ke materi. Sebelum ke materi kita berdoa dulu. Ya, berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Boleh Kori. Kori, silakan Kori. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa sesuai kepercayaan agama masing-masing. Berdoa. Berdoa selesai. Materi hari ini adalah menulis teks anekdot. Ya, menulis teks anekdot. Sebelumnya minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Pengertian dari teks anekdot. Apa itu teks anekdot? Teks yang berisi cerita lucu. Kenapa berisi cerita lucu? Fungsi dari teks anekdot apa? Menyindir orang lain atau seseorang. Isinya beda tidak dengan teks-teks yang lain? Dengan teks cerpen? Beda. Dengan novel? Beda. Dengan puisi? Beda. Walaupun sama isinya apa? Dia sama-sama teks, tapi berbeda fungsinya, berbeda manfaatnya. Kalau teks anekdot fungsinya untuk menyindir. Isinya tentang apa? Cerita lucu, humoris, humor ya. Pembelajaran hari ini boleh dibacakan? Publikasikan di media cetak ataupun media sosial secara cepat. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu membuat teks anekdot yang dapat dipublikasikan di media cetak. Contoh media cetak? Majalah, surat kabar ya. Ataupun media sosial, banyak media sosial, Facebook dan lain-lainnya. Ya, secara tepat. Lanjut. Ice breaking. Ya. Ice breakingnya adalah tepuk pagi, siang. Ice breaking pertama, tepuk pagi, siang, dan malam. Kalau ibu katakan pagi, berarti kalian tepuk satu kali.
Paham ya? Kalau ibu katakan siang berarti tepuk 2. Kalau ibu katakan malam berarti tepuk 3 kali. setengah. Ya, biar kita konsentrasi. Jadi ibu ulangi biar selesai. Kalau ibu katakan pagi, siang, malam. Ayo dicoba ya. Sama seperti minggu lalu diawali dengan kalau ibu katakan konsentrasi berarti kita mulai. Siap. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Pagi, siang, malam, malam, siang, pagi, malam. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Pagi, siang, malam, 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 pagi, siang, malam. Konsen. Pertanyaan pemantik. Jadi sebelum kita mulai kita lihat dulu. Pertanyaan pemantik. Apa itu teks anekdot? Apa sih yang dimaksud dengan teks anekdot? Bedanya apa? Kalau anekdot bahasanya bahasa bebas ya. Bisa formal, bisa juga bebas. Ya. Tidak pakai baku juga tidak masalah. Boleh pakai bahasa daerah? Kalau anekdot? Tapi kalau misalkan, ya, kalau misalkan pidato, boleh pakai bahasa daerah. Harus formal. Apalagi kalau pidato bersifatnya dia resmi, ya, instansi. Contoh pidato di Istana Negara itu tidak boleh pakai bahasa daerah. Karena bahasa daerah itu kan bahasa masing-masing. Setiap daerah kan beda-beda. Nah, bahasa pemersatu bangsa apa? Indonesia. Bahasa Indonesia. Dan katanya pun tidak boleh tidak baku. Ya, kalau di Istana Negara itu wajib baku. Contoh, enggak, itu tidak boleh. Yang benar adalah tidak. Kenapa? Mengapa? Mana yang lebih baku? Walaupun kalau kita tidak terbiasa dengan penyebutannya agak ini ya, jadi pengucapannya agak kaku. Tapi itulah bahasa Indonesia harus kita budidayakan. Lanjut. Ini seseorang secara menulis teks anekdot apa? Menggalakkan diri sendiri. Apa itu aplikasi Canva? Tadi pagi sudah ibu lihat itu literasi menggunakan aplikasi Canva. Apa tadi yang kalian buat literasi tadi pagi itu? Poster hari guru karena kebetulan hari guru ya hari ini kemarin ya tanggal 25 tapi dilaksanakan tanggal 27. Tadi posternya bagus-bagus. Posternya maksudnya dalam kategori yang baru pemula, saya dari kata pemula ya, itu kalian sudah bagus-bagus, sudah bisa memahami. Tangan dong. Lalu yang kelima, pernah menggunakan Canva? Pagi ya? Lanjut. Nah ini, menulis anekdot ya. Topik, tentukan topik yang diinginkan. Tentukan dulu topik yang kalian mau buat untuk teks anekdot itu apa? Topiknya tentang persaudaraan. Topik atau temanya tentang kekeluargaan. Apalagi pendidikan, lingkungan, politik, persahabatan. Ada lagi? Namanya topik atau tema itu bersifat luas atau sempit? Tentang persaudaraan. Judulnya adikku yang sangat nakal. Jadi beda, kalau adikku yang sangat nakal kan lebih sempit. Berarti pelakunya atau tokohnya adalah adik. Tapi kalau untuk persaudaraan atau kekeluargaan berarti dia luas. Ya. Lalu yang kedua, kritik. Tentukan kritik yang disajikan. Kritik kemarin masuk mana? Strukturnya ada berapa?
Monas, berarti tokohnya siapa? Pembuat gedung itu siapa namanya? Biasanya disebut apa? Arsitek. Yang pembangunnya? Yang biasanya? Kuli. Berarti ada kuli, kontraktor, dan arsitek. Kebetulan minggu lalu tentang kontraktor. Tokoh yang dimaksud pada umumnya bersifat faktual. Apa yang dimaksud dengan faktual? Fakta. Sesuai dengan? Kalau tentang politik, kebetulan kontraktor ada tidak di dunia nyata kontraktor? Ada. Pekerjaan itu ada ya? Kalau misalnya di dunia pendidikan, berarti tokohnya siapa? Guru. Ya, bersifat nyata, jangan khayalan ya. Peristiwa yang kelima, rinci peristiwa ke dalam alur dan struktur anekdot yang meliputi abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan rinci peristiwa. Berarti kita sudah mulai ke tahap langkah-langkah dalam menulis teks alur. Ya, alurnya, alur ada berapa? Alur dua, tiga apa saja? Alur maju, campuran. Alur maju, mundur, dan campuran. Kalau alur maju, berarti ceritanya dari awal sampai dia akhir. Kalau dia alur mundur, bagaimana pasal? Kalau campuran, ya kadang maju, kadang mundur. Ya. Dan ini harus sesuai dengan struktur. Tadi 5 tadi, abstraksi, kita ke kerangka. Bagian ke-6. Apa kerangka? Bahasanya anekdot bagaimana? Sama tidak dengan puisi? Bedanya kan kalau anekdot bahasanya bahasa bebas ya. Bisa formal, bisa juga non formal. Ya, tidak pakai baku juga tidak masalah. Boleh pakai bahasa daerah? Kalau anekdot? Tapi kalau misalnya, ya, kalau misalnya pidato, boleh pakai bahasa daerah? Harus formal. Apalagi kalau pidato bersifatnya dia resmi, ya, instansi. Contoh pidato di Istana Negara itu tidak boleh pakai bahasa daerah. Karena bahasa daerah itu kan bahasa masing-masing. Setiap daerah kan beda-beda. Nah, bahasa pemersatu bangsa apa? Indonesia. Bahasa Indonesia. Dan katanya pun tidak boleh tidak baku. Ya, kalau di Istana Negara itu wajib baku. Contoh, enggak. Yang benar adalah iya. Kenapa? Mengapa? Mana yang lebih baku? Walaupun kalau kita tidak terbiasa dengan penyebutannya agak ini ya, jadi pengucapannya agak kaku. Tapi itulah bahasa Indonesia harus kita budidayakan. Lanjut. Aplikasi Canva. Coba sebelum nanti buat kelompok, coba dilihat dulu aplikasi Canva masing-masing. Ada ya, sudah dibuka? Sudah. Nah, sekarang Ibu kasih waktu 5 menit ya, 5 menit untuk membentuk kelompok. Kelompok sesuai dengan yang kemarin. Silakan. Ya, seperti yang kemarin ya, minggu lalu. Nanti kamu sudah sesuai kelompok? Kenapa? Coba. Mundur aja. Oke, nanti ini maju.
Langkah-langkah. Yang pertama, buka aplikasi Canva. Sudah dibuka? Lalu yang kedua, tentukan template yang diinginkan. Ada banyak template ya? Yang ketiga, salin atau tulis ulang. Maksudnya di sini bagaimana? Kalian sudah membuat teks anekdot, ya. Nah, kalian salin ulang teksnya, pilih gambar-gambar yang menarik tentang pendidikan. Nanti cari pendidikan apa? Ada guru dan siswa. Kalau dia berbicara tentang teman nongkrongan, berarti ya, anak-anak muda ya, bisa 1 orang, 2 orang, atau berapa. Lanjut, salin teks anekdot yang sudah ditulis. Dikasih waktu 10 menit. Tentukan tema atau topik yang kalian inginkan. Yang kelima, presentasi. Ayo presentasikan di depan kelas. Lalu yang terakhir, saran. Misalnya kelompok 1 presentasi ke depan, berarti nanti kelompok 2, 3, dan 4 memberikan saran. Yang masukan. Berikan saranmu kepada kelompok yang presentasi. Sarannya harus berhubungan dengan isi dan strukturnya. Dan apakah isinya itu bercerita tentang humor, ada sisi kelucuannya. Nah, sebelum ini coba Ibu kasih waktu 10 menit untuk mendiskusikan teks anekdot yang akan dipresentasikan. Silakan dibuka kartunya. Tapi rame-rame tidak semua dia bicara ya, berganti. Nanti bacakan dulu teksnya ya. Ini kelompok. Terus letak tujuannya. Soalnya nanti akan dipakai. Yang mau semuanya presentasi. Nanti saya membacakan satu orang yang menjelaskan kebutuhannya siapa. Beda kan semua yang menjelaskan kebutuhannya
presentasi ke depan, kalian nanti membuat rubrik penilaian, ya. Abstraksi, orientasi, krisis, koda, dan reaksi. Ini yang akan kalian nilai adalah apakah di dalam teks tersebut ada abstraksinya, ada orientasi, krisis, koda, dan reaksi. Ini nanti untuk tugasnya ya. Berkat kanker otak. Yang pertama di sini ada pengantar. Rutinitas belajar. Ya, perhatikan dulu. Rutinitas belajar mengajar selalu diawali dengan cek presensi setiap guru yang masuk kelas. Ya. Siswa yang hadir, aturan yang sama berlaku di SMA Ruang Guru. Pada saat itu, bahasa Indonesia yang terkenal galak mulai meninggi. Ini untuk suaranya ya, memanggil ya. Setiap murid dengan nada tegas dan ekspresi kaku, ia menyebut nama murid. Hal ini menyebabkan murid yang dipanggil kenapa? Menjawab tak kalah lantangnya. Jadi ada presensi pemanggilan dari kehadiran siswa. Biasanya di awal ya. Andi Ahmad. Jawabannya? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Asmi Mahdi. Hadir, Bu. Rani. Hadir, Bu. Lalu ditanggapi oleh guru. Akhirnya kamu masuk sekolah juga ya. Kenapa kamu kemarin tidak masuk? Oh, ternyata si Rani ini tidak masuk kan? Iya. Saya mesti ke rumah sakit, Bu. Jawaban dari Rani. Kamu menjawab pertanyaan saya sambil senyum-senyum. Nah, jawabannya Rani apa? Iya, Bu. Iya, Bu. Saya terkena otak. Iya, Bu, soalnya kata dokter saya terkena kanker Otak. otak. Kita belum tahu nih, ini masih krisis dan reaksi. Krisisnya kenapa? Rani tidak masuk. Terus ditanya sama gurunya, kenapa tidak masuk? Dijawab sama Rani, berobat ke dokter. Nah, terus Raninya ternyata senyum-senyum menjawab, kenapa kamu senyum-senyum? Berarti masih krisis kan? Permasalahan. Jawabannya Rani apa? Ya, itu respon dari Rani. Lanjut. Apa yang lucu? Kanker otak itu berbahaya. Masih apa di sini? Iya, masih krisis. Lalu di sini apa? Saya senang, Bu, Ibu sudah tidak bisa bilang dasar kamu tidak punya otak karena otak saya rusak. Di sini respon dari si Rani. Berarti masih krisis dan kelucuannya di mana? Ya, jawaban dari si Rani. Apa jawabannya sehingga membuat tertawa sama murid satu kelas? Jawabannya bahwa iya, Rani senang karena gurunya tidak akan mengatakan tidak punya otak. Padahal karena kanker otak kan. Jadi tanggapan si guru dan si murid berbeda. Gitu ya. Itu untuk kanker otak. Kelompok 1 silakan maju. Ayo kelompok 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita mau mempresentasi tentang tugas dari teks yang sudah kita buat. Penjabaran. Jika sebuah universitas, Willy dan Tono, dua orang mahasiswa sedang berbincang. Ya, itu termasuk ke dalam abstraksi dan orientasi. Karena kita ada pengenalan dan menjelaskan bahwa tokohnya tidak beriman. Saya heran dengan dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk di 3 Itu fungsinya apa itu? Kalau begitu saja diperhatikan sih. Ya, kalau tahu sebabnya
Nama saya Ahmad Ubawi dari kelompok Bapak ya. Saat saya mau bikin jokes, kita harus kenalin dulu, jangan gimana? Itu kan dia kan langsung jawab nih Bu, maksud saya tuh gak usah mikir, maksudnya udah tahu lah itu jokesnya kan yang buat dia sendiri. Iya. Ya itu aja. Terima kasih. Ya. Saran dari Kori. Ada lagi? Tidak ada. Kalau untuk isinya bagaimana? Kelompok 2, 3, 4 sudah ada 5 struktur? Ada. Abstraksinya ada? Ada. Lagi ya. Orientasinya? Ayo yang mana orientasi? Kelompok 1 berikan aplaus dulu. Boleh lihat handphone masing-masing kan sudah ada kan? Ya, itu paling malas kalau ada acara keluarga. Itu sih. Bukannya senang dapat ketemu banyak saudara. Kalau lagi pulang kan banyak makanan. Ih, makanan terus, aku itu males ketemu mereka. Kok bisa? Soalnya tadi buku aku banding-bandingkan aku dengan saudara. Terus bibi-bibi atau om-om mereka macam-macam. Emangnya aku bakal banget apa dibanding-bandingkan dengan dari komentar. Itu artinya mereka perhatian saya sama kamu. Ini asal-asalnya Bu. Ini awal asal muasalnya ini di sini. Ini pokoknya tentang Koko dan Nia. Kalau saya sih maksudnya ini Joko. Ya Bu, dia tuh nyindir keluarganya karena keluarganya tuh ibaratnya dia kagak sayang sama dia. Kasih untuk ke kelompok lain ada saran Oh, masukan. siapa yang mau bertanya? Ada yang mau memberikan saran? Ada? Tidak ada? Sudah lengkap? Abstraksi ada, orientasi, krisis, reaksi, dan kode. Tidak ada saran? Ayo, sobat nanti nih. Ya, dengan ini saya tutup dari kelompok 2 tentang suka banding-bandingin orang lain. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk silakan. Terima kasih kelompok 2. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kami ingin mempresentasikan tentang teks anekdot yang telah kami buat yang bertema tentang roti. Pertama, pada pagi hari yang cerah, Aska sengaja belum sarapan karena ingin membeli buku di depan kompleks. Namun, tiba-tiba terdengar bel pedagang roti. Tanpa pikir panjang, Aska pun langsung menuju teras rumah untuk memanggil si tukang roti. Bang, jual roti apa aja? Ini apa bang? Banyak macamnya mas, lihat dan pilih saja sendiri. Kalau yang ini apa? Kalau yang ini nanas mas, saya Bang, kalau yang ini? blueberry mas. Oh, gimana sih? Terus mana rotinya? Saya mau beli roti, bukan buah. Kok dari tadi yang disebutkan buah-buahan aja ya? Udah deh, saya gak jadi beli. Oke, langsung abstraksi. Nah, sekarang sampai sini sudah termasuk orientasi. Sudah masuk teks, sudah masuk krisis dan ada reaksinya juga. Dan untuk apa sih? Yang jawabnya itu dari apa? Umumnya ya? Umumnya tuh dari lucuannya kok dari tadi yang disebutkan buah-buahan aja. Ya. Saya. Aduh. Oh, saat saya Diri Bu Kori. lagi ya. Ya, kamu dulu ya. Ayo kamu dulu ya. Iya. Pokoknya saran saya terkait tentang apa ya? Itu warnanya tuh loh. Kok warna ungu kayak warna biru ya kok? Gitu. Warna itu. Iya. Iya, warnanya kayak ada yang sama gitu. Kan ada orientasinya ada, krisis ada, reaksi ada, kodenya ada. Bukan kalau kodenya bagian itu doang kan? Iya. Itu ada semuanya. Ada. Lengkap. Berarti lengkap ya? Iya. Berarti Kori hanya memberikan saran. Iya, itu bagian saja. iya Bu, saya kembali tuh. Template-nya ya. Ah, Oke, tadi kalau isinya nggak ada masalah ya sama letak lucuan. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya akan mempresentasikan
Pak. Anda? Pak. Pak Guru tidak mendapatkan jawaban. Burman? Pak Guru tidak mendapatkan jawaban. Burman pun masuk ke kelas. Maaf Pak, tadi saya nggak bisa dapat di warung depan sekolah. Habis dari mana saja kamu, Burman? Loh, ngapain kamu jauh-jauh ke sana? Kita kan sudah punya kantin di sini, seorang UPS. Itu kantin Pak, saya kira petakan kecil banget. Masukkan. Kritik. Kakak sama-sama itu. Ada? Abstraksi, orientasi, krisis, relasi kode sudah lengkap. Mungkin Saran saya juga sih untuk kelompok ini ya Bu ya, dimahami juga sih mendalami materi yang dibawakan juga. Tadi dia ngomongin kan abstraksi itu yang kan itu termasuk judul, bukan abstraksi itu. Jadi saran saya sih boleh sih Bu, dia lebih memahami dulu materi yang dibawakannya, abstraksi yang mana dan orientasi yang mana. Oke. 2, 3, 4, dan 5. Presentasi ke depan ya. Jadi nanti di situ masing-masing kelompok sudah ada rubrik penilaian 2. Nanti di checklist ya nilainya berapa. Nah, pertanyaan 1. Coba dilihat lembar terakhir. Canva dapat membantu dan memudahkan dalam menulis teks anekdot. Jadi dijawab. Kalau misalnya ya, tulis iya. Ya. Tapi tidak disertakan alasannya ya, hanya menjawab memudahkan atau tidak. Nah, yang kedua, apa di situ? Adakah kalian mengalami kesulitan pada saat menulis teks anekdot? Kira-kira ada tidak? Kenapa? Karena tanpa itu membantu ya, memudahkan, banyak template-nya. Yang ketiga, bagaimana tanggapan kalian mengenai pembelajaran menggunakan media Canva ini? Bagaimana tanggapannya pembelajarannya? Panjang, praktis, template-nya banyak, warna-warninya, gambar. Biasanya kita suka desain ya, warna-warni. Kalau hanya Canva, apa manfaat yang diperoleh pada pembelajaran dengan media Canva tersebut? Apa sidangnya mau dorong ke sana, jadi jangan cuma itu, bisa juga ke sana. Apa manfaatnya? Membantu, memudahkan, membuat komik. Ya ini kan potongan komik kan? Lalu apa lagi? Memudahkan, mempercepat waktu ya. Lalu apa lagi? Menarik ya kalau menggunakan kartu. Menarik Bu, warnanya banyak. Warnanya, gambarnya. Iya banyak. Ya. Pertanyaan kelima, apakah pembelajaran menulis teks anekdot dengan menggunakan media Canva menyenangkan? Ya, memberikan. Coba dilihat lagi, mana tadi contohnya? Itu di lembar yang terakhir ya. Nah, lihat di lembar yang pertama. Ya. Penilaian diri. Nah, lihat dan penilaian antar teman tadi ketika kalian di bagian ketiga dulu. Ketika teman kalian maju ke depan, kan ada presentasi. Teks memuat abstraksi. Ada tidak di bagian-bagiannya? Kalau ada, checklist atau beri angka 2. Teks memuat orientasi. Ada kira-kira? Ada. Buat angka 2. Krisis, reaksi, dan koda. Nah, kalau dia jumlahnya masing-masing 2, berarti nilainya 10. Ya. Nanti kalau sudah dikumpulkan ke depan, ya, ke meja itu. Sudah? Boleh dikumpulkan masing-masing. Ayo, kelompok 1 sudah, 2, 3, 4, apa PD-nya?
Korin, silakan Korin. Ya. Berdiri Korin. Ya, kesempatan ini kita telah apa ya ini betul teks anekdot dengan membuatnya dengan PJKK yang asik dan menyenangkan. Dan juga kita juga sudah memperhatikan tugas kita dari kemarin itu yang kata dari atas tugasnya sedikit kopi dan kita sudah mempresentasikan hari ini. Oke, sekian saja kesimpulannya. Demikianlah pembelajaran hari ini. Jaga kesehatan, tetap semangat, jangan sampai sakit. Sebelum kita akhiri, kita berdoa penutup, boleh? Silakan. Jangan boleh lagi. Udin, silakan. Doa penutup. Doa menutup pelajaran pada hari ini, alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa terakhir, memberi salam.